Selamat siang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini dan kita akan berbicara tentang iman. Dibenarkan karena iman. Di dalam kitab Matius 21 ayat 28 sampai 30. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Demikianlah pembacaan nats kita dan mari kita merenungkan tentang iman dan percaya kepada Yesus, kepada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sering memperkatakan dan klaim janji-janji firman Allah. Khususnya hari-hari sulit seperti saat ini, mudah sekali kita klaim ayat-ayat firman Tuhan. Mengapa kita klaim janji-janji firman Allah tersebut? Karena kita merasa yakin dengan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Dan mengapa kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah? Karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang mari kita melihat iman seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi, iman seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam nats yang kita baca tadi, kita akan menarik kesimpulan. Ada 3 tipe orang percaya. Yang pertama adalah orang yang mengatakan ya kepada firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Ini banyak sekali terjadi. Orang-orang yang mengatakan amin, ya, haleluya, dan cepat-cepat mengatakan yes, tetapi mereka tidak melakukan. Lalu ada orang yang kedua, golongan yang kedua. Orang ini kadang-kadang tidak terlalu respon, tidak terlalu antusias, dan tidak cepat-cepat mengatakan yes, amin. Tetapi setelah merenung, orang tersebut mengambil keputusan, lebih baik aku lakukan, aku harus lakukan. Dan orang tersebut walaupun awalnya tidak respon, akhirnya menyesal dan kemudian melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga ini tidak kita lihat di dalam nats yang kita baca tadi, yaitu orang yang mengatakan ya, yang segera respon kepada firman Allah, tetapi orang tersebut bukan hanya ya, bukan hanya amin, tetapi orang tersebut segera melakukan. Jadi yang ketiga ini adalah ideal. Tetapi kita tidak tahu seberapa banyak, apakah ada orang-orang yang memang ideal seperti itu. Dia mengatakan iya, dan dia juga segera meresponi, dia juga segera melakukan, bertindak. Saya percaya ada. Tetapi yang dibahas di dalam nats ini adalah yang pertama dan yang kedua, yaitu orang yang mengatakan ya, cepat-cepat mengatakan ya, tetapi tidak melakukan. Lalu orang yang mengatakan tidak, tetapi menyesal dengan perkataannya, lalu segera melakukan. Nah, untuk poin yang pertama dan kedua ini, yang mana yang dibenarkan oleh Allah? Nats tadi mengatakan yang dibenarkan adalah orang yang kedua, yaitu sekalipun dia tidak respon, sekalipun dia mengatakan tidak, tetapi dia menyesal
dan segera melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa kesimpulannya dari nats ini? Kesimpulannya adalah perbuatan adalah penting. Perbuatan adalah penting. Percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, percaya kepada firman Allah adalah penting. Karena merupakan kunci masuk kepada keselamatan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah percaya, kita harus belajar untuk taat kepada perintah-perintahnya. Dan taat adalah perbuatan, adalah tindakan. Jadi perbuatan itu penting, tindakan itu penting. Alkitab mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam kitab Yakobus 2 ayat 18. Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi percaya dan beriman kepada Yesus adalah penting sebagai jalan masuk menerima anugerah Allah. Tetapi selanjutnya kita harus bertumbuh di dalam pengertian firman dan belajar menjadi pelaku dari apa yang kita sudah mengerti. Sekali lagi kita harus belajar untuk menjadi pelaku dari apa yang kita mengerti, dari apa yang kita terima. Mari kita belajar menjadi pelaku firman. Belajar menjadi pelaku firman. Jangan kita hanya mengatakan yes, jangan kita hanya mengatakan amin, jangan kita hanya klaim dan klaim dan klaim. Kita menganggap diri kita anak Tuhan, kita menganggap diri kita beriman karena kita tahu dan kita punya pengetahuan yang banyak. Tetapi mari kita merenung seberapa kita taat, seberapa kita bertindak. Ketaatan adalah penting, tindakan adalah penting, perbuatan adalah penting. Jadi kita jangan hanya mengatakan percaya, yang penting percaya saja. Tidak, percaya adalah penting, tetapi perbuatan juga tidak kalah pentingnya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Dan mari kita mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan ajarkan kepada kami bagaimana kami hidup berkemenangan, yaitu percaya dan taat, percaya dan bertindak, percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Beri kepada kami kemampuan untuk percaya, kemampuan untuk bertindak. Tolong kami Bapa, sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan pada akhirnya kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Pada masa-masa pandemi wabah COVID-19 saat ini, kami pun juga akan melewatinya dengan berkemenangan karena kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.